Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Slamet. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan ungkapan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-7. Terimalah salam, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur kami kepadamu ketika di hari yang minggu ini adalah hari di mana kami untuk berbakti kepadamu Bapa. Bukalah hati pikiran kami, terangi kami dengan kuasa-Mu, sehingga di dalam kami menghayati akan kehendak-Mu, di dalam firman Tuhan, kami juga dibukakan untuk memahami dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini diberikan tema bersyukur untuk setiap pelayanan. Dan biarlah hal ini pun juga menjadi kekuatan bagi kita sekalian, demikian juga bagi para majelis jemaat yang hadir pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dasar dalam pasal pengakuan iman adalah ungkapan gereja yang kudus. Apakah makna kudus dalam pasal ini? Apakah berarti merupakan kumpulan orang-orang suci, bersih, tidak bercelah, sempurna secara susila? Apakah gereja merupakan kumpulan orang-orang tanpa dosa? Bukan. Kudus bagi Tuhan memang menunjuk kepada kesuciannya. Bagi manusia dikuduskan berarti disendirikan untuk mengabdi kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang dosanya telah dihapus oleh darah Kristus. Mereka dinyatakan benar melalui karya penebusan Kristus di kayu salib Golgota. Mereka menjadi kudus bukan karena upaya mereka sendiri, tetapi dikhususkan oleh Roh Kudus. Sebab itu tidak ada alasan untuk meninggikan diri dan melecehkan orang lain. Semua terjadi karena kasih karunia Allah belaka. Mereka dikuduskan untuk menjadi umat Allah dan mengabdi kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, pengabdian kepada Allah antara lain akan nampak dalam kasih dan pelayanan terhadap sesama. Kita bisa bandingkan di dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 45. Tentu saja pengudusan itu punya akibat-akibat moral. Marilah tidak boleh
kehidupan kita sekalian menjadi budak dosa lagi. Mereka harus berjuang melawan dosa. Mereka dipanggil untuk hidup baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dinyatakan kudus bukan karena sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Kristuslah yang menjadikan kita kudus. Kita menjadi umat miliknya. Kita dipanggil untuk melaksanakan rencananya, untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kita telah dinyatakan kudus, kita tidak boleh berkajang dalam dosa. Kita harus berjuang dengan pertolongan Roh Kudus untuk melawan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bila kita membaca koran dan memperhatikan siaran berita melalui radio dan televisi setiap hari, kita menjadi terbiasa dengan kabar tentang permusuhan dan kerusuhan. Setiap ada demo, orang menjadi was-was akan terjadinya bentrokan antara golongan yang pro dan yang kontra, atau antara pendemo dan aparat keamanan. Perpecahan dan perseteruan ternyata juga terjadi di jemaat abad pertama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang terjadi seperti inilah yang menjadi perhatian bagi jemaat-jemaat di Korintus. Ini memperingatkan kita betapa rapuhnya persekutuan dan persatuan gereja. Saudara-saudara, pada zaman itu di jemaat Korintus muncul nama-nama yang dijagokan oleh para pengikutnya. Ayat 12 sampai dengan 15. Namun Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka dan kita semua terpanggil kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi pengikat erat persekutuan dan persatuan kita. Mengapa? Karena dialah satu-satunya penebus yang dikaruniakan kepada kita, agar kita bukan saja selamat dan tak bercacat, tetapi juga telah menjadi kaya dalam segala hal. Jemaat Tuhan, memang sangat mudah kita mengagungkan seseorang yang hebat. Banyak persekutuan, gereja, atau lembaga yang berpusat kepada pendirinya atau pemimpinnya, sehingga nama Kristus nyaris tertutup oleh nama-nama mereka. Akibatnya persekutuan, gereja, atau lembaga itu telah berubah menjadi kerajaan atau perusahaan yang mencantumkan nama Kristen, tapi yang kegiatannya mirip dengan kerajaan atau perusahaan, yang sangat tidak Kristiani. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, apakah kita juga saat ini sedang mengunggulkan dan menghebatkan gereja atau lembaga kita? Gereja megah dan pemimpin tenar rawan untuk menjadi tinggi hati. Amin. Tinggal ada
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu di dalam syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur kami kepadamu. Ketika hidup dan kehidupan ini menjadi kehendak-Mu, dan biarlah hal ini menjadi sebuah pengantara dalam hidup dan kehidupan kami semua. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, dengan kerendahan hati kami datang sujud ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat, anugerah, serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan membawa syafaat kami, dan biarlah hal ini pun juga menjadi sebuah dorongan iman percaya kami kepadamu, sehingga setiap keluh kesah dan harapan kami, Tuhan senantiasa mendengar akan harapan dan kerinduan kami ini, dan terwujud dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang saat ini dilanda wabah COVID-19. Kiranya campur tangan dan pertolongan Tuhan boleh melepaskan bangsa Indonesia dan bangsa di dunia dari pandemi COVID-19, sehingga umat-Mu boleh mengalami kehidupan secara normal seperti sedia kala. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, para stafnya yang bekerja keras untuk menolong sesamanya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk para pemimpin negara mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga setia di dalam mengambil keputusan serta kebijakan yang diambil senantiasa mendatangkan kebaikan dan kebaikan semua. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang studi. Walaupun sekarang harus belajar di rumah karena adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan anak-anak kami kesehatan dan keberhasilan dalam studinya agar dapat menjadi bekal untuk masa depannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pendamping hidup, berikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Batra Hayat yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh,
Tuhan berikan kesembuhan, terutama bagi Ibu Larau Naung, Ibu JH Baktiar, juga Ibu Purwanto, Ibu Budiono, dan Ibu Wahyudi. Bapak Herman Rombot, demikian juga Bapak K. Panjaitan, demikian juga Ibu E. Panjaitan. Ibu Umbas, demikian juga Ibu O.P. Kolanus, Ibu Louis Wehantau, Ibu Greta Mahengkom, Bapak Niko Lotulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Farida Paruntu, demikian juga Ibu Paulina Golut, Ibu Munasih Muryadi, dan Ibu Umi Suyitno. Tuhan, inilah saudara-saudara kekasih kami yang dalam perawatan kesehatan. Kiranya kasih-Mu tetap senantiasa menolong dan memberkati obat-obat yang dipakai, demikian juga dokter dan perawat yang merawat kesehatan bagi keluarga-keluarga ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, harapan kami dan kerinduan kami. Juga kami mohon berikan kesembuhan, baik melalui obat-obat atau perawatan yang diberikan, dan keluarga. Biarlah semua memperoleh kehidupan yang baik dan menjadi sarana bagi kesembuhannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan inilah harapan kami kepadamu. Dan pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara dan keluarga yang berulang tahun. Bapak John Frederick Umbas, Ibu Mutia Yuwono, Fernando Andris, demikian juga Kesia Anggraini F. Mamohoke, demikian juga Ibu Paulina M. Winda. Kami percaya saudara-saudara kekasih kami yang telah Engkau berikan tambahan usia 1 tahun ini Tuhan. Tuhan tetap senantiasa membimbing, menguatkan iman percayanya kepadamu dan memelihara hidup dan kehidupannya yang disyukuri dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah harapan kami bagi keluarga ini dan saudara-saudara kekasih kami. Kami percaya kasih-Mu ada dan kasih-Mu menyertai dan memelihara keluarga-keluarga bahkan saudara-saudara kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu seperti kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami persilahkan persembahan pujian
dari presbiter yang bertugas. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kami persilakan jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan doa syukur. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan persembahan syukur hati kami. Kiranya berkenan di depan tahta hadirat-Mu.
dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, Minggu 12 Juli 2020. Ibadah keluarga Rabu 15 Juli 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 15 Juli 2020 di masing-masing sektor kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja Minggu 19 Juli 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial, pelkat, katekesasi, dan latihan paduan suara vokal grup MK pada pekan mendatang tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dengan tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Jemaat dipersilakan berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.